Halo warga rebahan. Nah, gimana kabar kalian nih? Mudah-mudahan sehat ya. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari cowok culun lagi, yaitu adalah Wandai yang berasal dari Thailand. Dirilis pada tanggal 21 September 2016 dan disutradarai oleh Banjong Pisantanakun. Film yang bergenre romantis ini dan berdurasi 2 jam 16 menit. Walaupun judulnya satu hari, tapi sakitnya tuh cok, nggak satu hari cok. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja putar intronya. Get it when I get back. Hei, siapa yang meninggalkan bawang di sini? Film diawali dengan ditampilkan seorang pria culun yang memakai kostum mirip dengan tembok, dan dia menceritakan bahwa dirinya tidak terlihat dan juga tidak punya kekuatan spesial. Pria tersebut bernama Dencai. Dencai sudah bekerja bertahun-tahun di departemen IT, tapi petugasnya bahkan tidak mengingatnya. Begitu juga dengan rekan kerjanya yang tidak pernah mengingat namanya. Begitu juga saat Dencai memesan mie goreng, padahal dia sudah sering memesannya, tapi ibu penjualnya masih tetap tidak mengingat pesanan Dencai biasanya. Dan di saat ulang tahunnya, hanya operator yang ingat ulang tahunnya. Kadang ada juga orang yang ngajak Dencai keluar, yang hanya sekedar sopan santun doang. Salah satunya Dencai dikenal adalah dia ahli dalam memperbaiki komputer. Dan rekan-rekan kerjanya selalu meminta tolong ke Dencai untuk memperbaiki komputer mereka. Tapi saat Dencai menjelaskan permasalahan komputernya, dia malah dikacangin. Dencai juga mengatakan yang banyak bicara kepadanya hanyalah komputernya, dan juga menganggap komputernya teman baiknya. Anjir. Keesokannya Dencai mendapatkan chat dari teman lamanya waktu sekolah dan mengajaknya untuk bertemu. Temannya Dencai mengira dia mengajak untuk berkencan, serta dia pun menyemangati Dencai. Dan Dencai pun bertemu ya dengan teman lamanya serta menanyai kabarnya, dan obrolan mereka tak begitu lama. Lalu temannya Dencai mengatakan, "Pernahkah kau berpikir untuk menjalankan usahamu sendiri?" Malamnya Dencai pulang dengan begitu banyak kosmetik dan memakainya. Serta dia pun berharap orang mempunyai tombol, dan jika ditekan maka orang tersebut akan berkata apa yang dipikirkannya. Dan bisa dilihat ya, temannya lama Dencai bukan ngajak berkencan, malahan meminta tolong untuk membeli produknya, karena Dencai nampak mudah dibodohi gitu. Juga menghayal bahwa rekan kerjanya berkata jujur bahwa dia telah mengakses situs porno dan menyebabkan komputernya kena virus. Dan juga rekan kerjanya yang mengajak hanya sekedar sopan santun. Dencai pun mengelamun memikirkannya. Dan lalu temannya memanggilnya untuk menyuruh memperbaiki komputer dari seorang karyawan cewek. Dencai pun ngebantuinnya ya. Cewek tersebut mengatakan bahwa komputer perusahaannya lamban gitu. Dencai pun membahasnya lebih dalam. Tiba-tiba dia memukul mulutnya sendiri. Cewek tersebut suka Dencai membahas tentang yang dibahasnya tadi, dan lalu meminta terima kasih dengan menyebutkan namanya yang dia tahu karena ada kartu namanya. Dan cewek tersebut bernama Nui. Lalu dia pun pergi. Sejak saat itu barulah Dencai tidak ada orang yang melihatnya. Dencai pun mulai memerhatikan Nui. Hal pertama yang dilakukan Nui saat datang adalah memeriksa game sawahnya, juga mengumpulkan beberapa mainan dan memotretnya. Nui selalu menyukai lagu yang gak lagu hits, yang dimana dia tidak tahu judul lagunya. Juga dia selalu tersenyum walaupun dia sedang galau. Nui juga bermimpi dia akan mengunjungi festival salju. Dan pada suatu hari seseorang pria bernama Top mengajak Nui keluar. Dencai pun melihatnya bahwa Top ngasih bunga ke Nui. Widih, sakit rasanya cok.
Malamnya temannya Dencai menyuruh memperbaiki komputer Top. Dan bisa dilihat ya Dencai melihat foto Top dengan istrinya dan anaknya. Namun Nui berharap mati-matian agar Top dengan istrinya bercerai. Anjir, pelakor. Dan perusahaannya merayakan pesta tahun baru, serta karyawan-karyawannya memakai kostum gitu. Dencai pun memerhatikan Nui dan berniat ingin menyapanya, tapi Dencai sendiri tidak kelihatan. Tiba-tiba Dencai melihat Nui lagi ngebenerin bra-nya dan berlagak so melengah gitu anjir. Nui pun bertemu gitu ya dengan Top dan membuat Dencai merasa cemburu. Hostnya pun memanggil Top atau presiden di perusahaannya karena Top ada mengatakan sesuatu. Top pun mengajak seluruh karyawannya untuk pergi wisata ke Jepang. Salah satunya adalah Hokkaido. Top pun mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin sekali melihat festival salju, yaitu adalah Nui. Ya jelas mereka semua langsung gembira lah. Berbeda dengan Dencai yang penuh dengan rasa cemburu. Dan terlihat ya mereka sampai gitu di Jepang, serta mereka semua pun berfoto. Dencai pun hanya bisa melihat dari kejauhan Top dan Nui yang sedang berpacaran. Terlihat ya Top menunjukkan sesuatu gitu ke Nui yang mengatakan kekuatan sihirnya. Lalu tiba-tiba Top mengatakan mengajak Nui menikah. Terlihat ya bahwa Top memberikan harapan ke Nui, yang dimana dia akan bercerai dengan istrinya lalu menikah dengan Nui. Nui malah senang gitu dengan harapan yang diberikan oleh Top. Dasar pelakor. Tanpa mereka sadari, Dencai mengintip dari kejauhan. Dan mereka pun bermain ski gitu, tapi nggak terlalu romantis sih. Malah membiarkan Nui bermain sendirian dan sampai terjatuh. Dencai yang melihat pun mencoba ngebantuin Nui. Tapi tiba-tiba Top datang. Scene berganti kepada Dencai dan temannya. Temannya pun melihat lonceng, yang dimana jika seseorang membunyikan lonceng tersebut, maka dia bisa berdoa untuk cintanya. Serta temannya menyuruh Dencai untuk membunyikannya, siapa tahu dapat pacar kan, sahut temannya. Dencai pun melihat ke lonceng tersebut dan meminta hanya 1 hari, lalu membunyikannya. Pas di dalam lift, tiba-tiba ada seseorang yang ingin masuk ke lift. Ternyata itu adalah Nui. Nui yang tidak mau barengan sama Dencai, dia pun menghindarinya dengan beralasan ada sesuatu yang tertinggal di kamarnya. Ternyata istrinya Top dan anaknya juga datang pergi wisata ke Jepang. Dencai pun melihat hal tersebut dan melirik ke sana kemari mencari Nui. Ternyata Nui melihat hal tersebut. Keesokannya Nui tidak datang gitu ke wisatanya karena tidak mau sakit hati melihat kemesraan suami istri tersebut. Dan lalu mereka pergi makan gitu. Untuk mencegah Nui agar tidak duduk di dekat suami istri tersebut, Dencai langsung duduk dekat mereka supaya Nui agar tidak sakit hati gitu. Dencai mendengar bahwa istrinya Top hamil. Nui yang juga mendengarnya langsung pergi, serta diikuti oleh Dencai. Lalu Top pun menelpon Nui, yang dimana obrolan mereka, Top meminta izin gitu ke Nui untuk pergi bersama istrinya ke Tokyo. Dengan berat hati Nui pun mengatakan tidak apa-apa gitu. Dan Nui pun bahkan sudah menunggu selama 3 tahun untuk menikah dengan Top. Lalu dia pun mengatakan tidak apa-apa dan menutup teleponnya. Nui pun pergi gitu ke WC dan menangis, serta Dencai pun mendengarnya. Scene berganti yang memperlihatkan mereka semua pulang gitu. Tapi Dencai malah memilih untuk tinggal.
Alasannya Dencai untuk tinggal adalah Nui ternyata tidak ikut pulang. Nui pun melihat peta wisatanya dan merobeknya. Serta dia pun melihat orang yang menikah. Tanpa Nui sadari, dia diikuti terus oleh Dencai. Dan bermain ski sendirian. Sineng kalau berat nih kayaknya. Ngapain juga berharap sama suami orang, Neng? Dan tiba-tiba Nui berselancar ke bawah. Dencai pun memanggilnya ya, tapi kayaknya Nui tidak mendengarnya. Dencai pun mencoba menyusul Nui, tapi dirinya tidak pandai bermain ski. Dan berkali-kali terjatuh sampai kacamatanya patah. Lalu Dencai pun mencarinya, tapi tetap Nui masih belum kembali. Sampai malam pun Dencai pun melapor ke petugas keamanan. Dan banyak orang yang mencarinya. Lalu akhirnya petugas keamanan menemukannya. Dencai pun langsung segera menyusulnya. Terlihat ya Nui tidak sadarkan diri gitu. Dan sampai dirawat di rumah sakit. Dokternya memberitahu bahwa Nui terkena transient global amnesia. Tidak ada yang tahu penyebabnya. Mungkin saja penyebabnya karena Nui pingsan semalaman di salju. Dan perubahan cuaca yang mendadak salah satu alasannya. Untuk ingatan jangka panjang, Nui masih tetap mengingatnya. Salah satunya adalah namanya, alamat rumahnya, dan juga keluarganya. Nui tidak mengingat yang terjadi akhir-akhir ini. Tapi kondisinya hanya bertahan 1 hari. Setelah terbangun, Nui akan mengingat semuanya. Namun tidak untuk hari ini, dia akan melupakannya. Dia akan lupa bahwa telah berawat di rumah sakit. Dan bahkan jika ditampar hari ini, besoknya Nui tidak akan mengingatnya. Dan Nui pun terbangun gitu. Nui pun menanyakan sedang berada di mana dia. Dencai pun menanyakan, "Kau tidak mengingat apapun?" sahut Dencai. Nui yang penuh dengan keheranan menanyakan ke Dencai, "Apa kita saling mengenal gitu?" sahut Nui. Nui yang penuh keheranan pun menanyakan kenapa dirinya bisa berada di Jepang. Dencai pun melihatkan foto grup bersama rekan kerjanya. Serta Dencai pun menceritakan bahwa Nui dan dirinya sama-sama bekerja di IT. Dan perusahaannya lagi merayakan wisata. Namun mereka semua telah pulang ke Thailand. Dan mereka berdua memutuskan untuk memperpanjang wisatanya, sahut Dencai. Nui yang keheranan pun mengapa dirinya bisa berduaan dengan seorang cowok. Langsung mengira Dencai pacarnya. Dencai pun memikirkannya untuk menjawab pertanyaan Nui. Dan berasa doanya terkabul saat membunyikan lonceng sebelumnya. Dencai pun langsung memanfaatkan kesempatan itu dan berbohong ke Nui yang lupa ingatan. Lalu mengatakan ke Nui bahwa dirinya adalah pacarnya. Anjir. Nui masih belum yakin dengan hal tersebut dan meminta bukti foto mereka bersama. Tapi Dencai mengatakan bahwa dia tidak suka berfoto. Nui pun masih tetap ingin mencari bukti. Namun karena HP-nya masih belum bisa hidup, Nui pun meminjam HP Dencai untuk menelpon ibunya dan menanyakan nama pacarnya. Ibunya pun mengatakan namanya adalah Top. Nui pun menanyakan namanya Dencai. Dan bisa dilihat ya Dencai mengaku namanya sebagai Top. Nui yang masih belum yakin pun menanyakan kepada ibunya gimana ciri-ciri Top. Anjir, langsung panik dong. Tapi untung saja Nui tidak pernah membawa pacarnya menemui ibunya. Jadi otomatis ibunya tidak mengetahui ciri-ciri Top. Setelah nelpon bisa dilihat ya Dencai mengaku sudah berpacaran dengan Nui selama 3 tahun. Tapi Nui masih belum percaya dan perlu bukti yang kuat. Dencai yang pernah melihat tanda lahir Nui sebelumnya langsung mengatakan bahwa Nui mempunyai tanda lahir di bawah dadanya di kiri. Sontak mendengar kata tersebut, Nui langsung tercengang. Ketika hendak pergi dari RS, karena Dencai yang pernah melihat tanda lahirnya,
Nui mengira bahwa dirinya telah mantap-mantap dengan Dencai. Dencai mempunyai kesempatan langsung mengatakan ya, kan kita pasangan, sahutnya. Di perjalanan, Dencai mengajak Nui untuk mengunjungi tempat wisata yang belum dikunjunginya dan melihatkan peta yang sudah direncanakan Nui sebelumnya. Namun Nui menanyakan kenapa petanya sobek. Dencai mengatakan Nui sendirilah yang merobeknya karena awalnya Dencai tidak bisa tinggal lebih lama dengannya dan membuat Nui marah. Namun Nui tidak mau pergi. Dencai pun mencoba menghibur Nui dengan apa yang dilakukan Top sebelumnya. Dencai pun mengajaknya untuk makan sushi lalu menggandeng tangannya. Tapi nampaknya Nui masih belum bisa menerima Dencai sebagai pacarnya. Hilang ingatan aja sudah cukup buruk bagi Nui, dan sekarang malah bersama pria sepertimu sebagai pacarku, sahut Nui. Dan bisa dilihat ya Nui agak berat gitu menerima pria seperti Dencai untuk menjadi pacarnya. Dencai yang mendengar hal tersebut langsung putus asa dan tidak peduli dirinya hampir saja ditabrak mobil. Tapi Dencai malah kembali lagi. Terlihat Nui agak menyesal dengan kata-kata tadi yang menyakiti Dencai. Lalu mereka pun makan sushi. Di saat mereka sedang makan, terlihat Nui agak tertarik ke Dencai dan ngobrol gitu. Dan akhirnya Nui mau gitu pergi ke tempat-tempat wisata yang Nui rencanakan sebelum lupa ingatan. Mereka pun pergi. Di tempat wisata, karena Dencai saat bicara tidak pernah memandangi mata Nui, akhirnya Nui menyuruh Dencai untuk memandangi matanya selama 1 menit. Awalnya Dencai tidak bisa gitu. Namun pada akhirnya suasana menjadi canggung gitu. Nui pun menanyakan apakah aku pacar pertamamu. Dencai pun menjawab iya. Nui yang kepo pun menanyakan bagaimana Dencai membuat dirinya menyukainya. Dencai pun mengatakan bahwa pada hari itu laptopnya Nui rusak. Dan lalu datanglah Dencai memperbaikinya. Dan secara diam-diam Dencai memberikan tempat parkir ke Nui yang datang terlambat. Dan juga Nui kecanduan game. Dencai pun meretas akunnya dan memberikan item kayu dan paku ke Nui. Terlihat Nui begitu senang. Setelah jam kerja, Dencai selalu ngebersihin meja Nui. Di Nui sebelumnya malah mengira baby ini yang ngebersihin mejanya. Nui juga suka mendengar lagu lama dan selalu kepo dengan judulnya. Dencai pun berusaha mencari judulnya dan diam-diam memasukkan ke komputer Nui setiap hari. Fix Nui jadi baper setelah mendengar sikap manis Dencai. Di perjalanan HP-nya Dencai berbunyi dan Nui pun melihatnya. Ternyata pesan dari operator yang memberitahu bahwa hari ini ulang tahunnya. Dan mereka pun ngobrol gitu. Nui pun mengatakan bahwa dirinya dulu pernah berpikir untuk menikah sebelum umur 30 tahun dan mempunyai anak. Dan mereka pun melihat monyet yang mandi di air panas. Lalu memberi stempel ke tempat yang telah mereka kunjungi. Anjir cok, jiwa jombloku meronta-ronta cok. Lalu Dencai ngebantuin Nui untuk mencari mainan patungnya karena tinggal satu lagi barulah lengkap mainannya 1 set. Tapi ternyata yang dapat yang sudah dimiliki Nui. Di saat mereka sedang makan es krim dan tiba-tiba HP-nya Nui hidup. Rupanya dia mendapatkan notif dari teman yang menandainya di FB. Dan lalu melihat foto mainan patung. Terlihat Nui benar-benar percaya bahwa dirinya mengoleksi mainan itu.
lalu memeriksa foto lainnya. Tapi untungnya Nui tidak mengingatnya gitu. Dan mereka pun pergi ke wisata terakhir, yaitu festival salju. Namun karena hari badai, kereta api yang akan pergi ke sana pun harus tertunda. Dan mereka pun harus menunggu sampai badainya reda. Dan tiba-tiba lampunya mati. Lalu dengan sederhananya Nui merayakan ulang tahunnya Dencai. Karena di pagi tadi Nui pernah berkata putus ke Dencai, Nui pun ingin melihat Dencai menembak dirinya lagi. Awalnya Dencai gagal mengombali Nui karena gombalannya garing. Nui pun menyuruhnya mengulang lagi karena Nui mau yang tulus, yang dari dalam hatinya walaupun sederhana, yang penting jadilah diri sendiri, saut Nui. Dan setelah menjadi dirinya sendiri, lalu mengatakan kata-kata yang tulus dari dalam hati Dencai, langsung membuat Nui baper anjir. Dan lampu pun hidup, badainya pun sudah reda, dan kereta apinya pun sudah bisa jalan. Mereka pun pergi gitu. Sesampainya mereka pun mencari mainan patung. Dan setelah beberapa kali gagal, akhirnya Nui berhasil melengkapi mainan patungnya satu set. Walaupun Nui lupa ingatan, dia pun juga senang gitu. Dan mengatakan manusia saljunya mirip dengan Dencai. Hal tersebut membuat mereka cengar-cengir. Dan lalu mereka bergandengan tangan, yang pastinya bakal membuat kalian iri. Sekaligus jiwa jomblo kalian meronta-ronta. Mereka pun senang-senang gitu ya. Dencai pun menunjukkan rumah yang dibuat dari es gitu. Serta Nui mengagumi keindahannya. Nui pun mengatakan semua usaha membangunnya untuk apa? Padahal besoknya semuanya akan meleleh. Lalu bagaimana apa yang dirasakan oleh orang yang membangunnya? Hal tersebut berkaitan dengan Dencai, yang dimana dia sudah membangun cinta gitu, tapi besoknya Nui akan melupakan semuanya. Pas pulangnya, karena di sebelah hotelnya ada tempat pernikahan atau KUA, Dencai pun mengajak Nui untuk masuk ke sana. Di dalamnya Dencai main nikah-nikahan gitu, dan meminang Nui. Cincin kawinnya snack anjir. Tapi romantis lah cok. Di dalam kamar hotelnya, suasananya menjadi canggung gitu. Dan mereka pun cipokan anjim. Lalu hampir saja terjadi adegan mantap-mantap. Karena Dencai pria sejati yang tidak mau merusak cewek, walaupun itu cewek yang sangat dia cintai, Dencai pun langsung mengatakan semuanya, bahwa mereka tidak pernah mantap-mantap. Dan dirinya juga bukan top, melainkan Den. Mereka hanya bekerja di kantor yang sama, dan hanya penggemar rahasia Nui. Den memanfaatkan hal tersebut karena Dencai ingin dekat dengan Nui. Tanda lahir yang Den ketahui pun dia tidak sengaja melihatnya saat pesta tahun baru. Serta Dencai meminta maaf gitu. Setelah mendengar hal tersebut, Nui benar-benar marah dan mengusir Dencai. Bahkan sampai membuang tasnya. Lalu mendorongnya untuk keluar dari kamar tersebut. Nui pun langsung memeriksa foto-fotonya dan ngezoomnya. Lalu melihat top yang asli yang di sebelahnya saat berfoto. Nui pun lalu mencari nomor top dan menelponnya. Karena top lagi bersama istrinya, top pun berakting seolah-olah yang lagi nelpon bapak-bapak yang menanyakan dokumen tentang pekerjaan. Dan setelah Top berada sedikit jauh dari istrinya, Top pun mengatakan saat ini dia sedang bersama istrinya dan tidak bisa bicara. Terdengar ya suara anaknya Top. Nui pun pusing memikirkannya. Lalu Nui pun mencari Dencai dan menanyakan ke Dencai apakah aku simpanannya gitu. Dan Dencai pun mengatakan ya. Awalnya Nui tidak mempercayai hal tersebut dan menganggap Dencai telah berbohong lagi. Tapi memang itulah kenyataannya.
Dencai pun menceritakan semuanya bahwa diri Nui yang asli adalah seorang pelakor dan sangat berharap Top dan istrinya bercerai dan menikahinya. Nui merasa sangat kecewa dengan dirinya yang asli ternyata seorang pelakor. Dan karena istrinya Top hamil, jadi kemungkinan Top tidak akan bisa bercerai dengan istrinya. Dan bahkan sampai membuat Nui yang asli ingin bunuh diri. Setelah mendengar hal tersebut, Nui sangat kecewa dengan dirinya seorang pelakor dan bodoh. Dencai pun mengatakan sekarang memang Nui mengakui bahwa dirinya bodoh, tapi besoknya Nui akan kembali ke diri yang aslinya. Lalu Nui pun menangis gitu di pelukan Dencai. Setelahnya, Nui menanyakan ke Dencai mengapa berani berbohong mengatakan pacarnya. Dencai pun mengatakan bahwa ada lonceng yang dimana jika dibunyikan maka orang bisa berharap menemukan cintanya. Lalu Dencai pun berharap ingin menjadi pacarnya Nui satu hari. Kemudian tiba-tiba Nui lupa ingatan. Jadi Dencai berasa mendapatkan satu harinya gitu. Nui pun mengatakan mengapa hanya satu hari, padahal besoknya aku akan lupa. Tapi Dencai tidak akan melupakan hal tersebut. Dan terlihat Nui tidak marah gitu ke Dencai atas apa yang dilakukannya dan mengatakan hari ini hari terbaik. Lalu menyuruh Dencai untuk tidak membohonginya lagi. Nui pun langsung mencipok Dencai dan mengatakan ini aku yang mencium Den lo, bukan Top. Ya udah tahu Neng. Setelahnya Nui langsung mengirim pesan ke Top untuk putus. Dencai pun menentang keputusan Nui karena besoknya Nui tidak akan seperti hari ini. Dan Nui nampak menyuruh Dencai untuk memberitahunya besok karena Nui menganggap hari ini adalah hari yang sangat berarti. Tapi Dencai malah ngerendah diri gitu dan mengatakan hari ini semuanya adalah kebohongan. Dan besoknya dirinya akan sangat sedih dan memintanya untuk beri waktu satu hari untuk menyimpan kenangan yang indah. Lalu Nui pun memutuskan untuk merekam dirinya dengan Dencai untuk dilihatnya besok. นุ้ยวันนี้วันที่11กุมภาพันธ์เว้ยแกเป็นโรคความจำเสื่อมบ้าอะไรก็ไม่รู้อ่ะพรุ่งนี้แกจะลืมเรื่องวันนี้ทั้งหมดแต่ฉันไม่อยากให้แกลืมเลยว่ะวันนี้แกได้เจอคนที่รักแกที่สุดแล้ว Dencai pun mematikannya dan mengatakan percuma saja. Karena di sebelumnya Nui nangis gitu melihat Top yang dijemput istrinya. Dencai pun mencoba mendekatinya dan menasihati Nui yang sebagai pelakor. Lalu memberitahu bahwa dirinya yang selalu menyiapkan tempat parkir dan juga memasukkan lagu yang disukai Nui setiap hari. Dencai pun langsung mengatakan bahwa dirinya menyukainya. Tapi Nui malah lari dengan temannya dan mengatakan menakutkan. Bahkan saat di lift Nui pun menghindarinya. Setelah mendengarnya Nui pun menangis dan mengatakan besok mungkin dirinya tidak begitu. Dan bersikeras menyuruh Dencai untuk memperlihatkan video tadi kepadanya besok. Sebelum tidur Nui berkata dia tidak akan melupakan hari ini. Dan lalu tertidur. Besoknya Nui terbangun dan heran gitu melihat cincin snacknya. Sebelum pulang ke Thailand, Nui menanyakan dirinya bagaimana dirinya bisa kembali ke kamarnya. Pria kasir pun mengatakan kau mengalami kecelakaan ski. Setelah kecelakaan lalu dirinya di rumah sakit dan kemudian diantarkan ke sini oleh temannya Nui, sahut pria kasir pun. Lalu bisnya akan berangkat dan Nui pun pergi. Di dalam bis terlihat Dencai ingin menyapanya, tapi Nui tidak melihatnya gitu. Di perjalanan Nui membaca pesan dari Top dan menyuruhnya untuk menelpon kembali. Nui pun menelponnya, serta Top pun menanyakan maksud dari pesan yang dikirimnya semalam. Karena Nui tidak bisa mengingatnya, Nui pun mengatakan bicaranya saat dia kembali aja dan menutup teleponnya. Dan benar saja perkiraan Dencai bahwa Nui benar-benar melupakannya.
Di kantornya di Thailand, rekan kerjanya Nui meminta foto saat wisatanya. Pas memeriksa tasnya, Nui keheranan saat melihat petanya. Juga heran gitu karena mainannya lengkap. Karena tidak mempunyai kabel data, Nui pun mencarinya dan menanyakan ke temannya Den. Temannya Den pun menyuruh Nui untuk mengambilnya di meja Dencai. Serta dia meminta maaf karena tidak bisa mengambilkannya, karena dia sangat sibuk setelah Dencai berhenti kerja. Lalu Nui pun memeriksa foto-fotonya, dan tiba-tiba Nui melihat sebuah video. Lalu ia pun memutar video tersebut. Video tersebut adalah video rekaman Nui yang direkam oleh Dencai saat berada di festival salju. Di saat Nui menonton video tersebut, tiba-tiba dia menangis. Lalu datanglah Top dan temannya pun pergi dan menawarkan Nui untuk pergi tahun depan karena masih belum sempat ke festival salju. Lalu ia pun menggenggam tangannya Nui, tapi Nui melepaskannya dan mengatakan, "Aku sudah pernah ke sana." Lalu Nui pun pergi. Walaupun berkali-kali Top memanggilnya, tapi Nui tidak mempedulikannya. Di sebelumnya Dencai sebenarnya ingin Nui melupakan semuanya. Dan rupanya ada 2 video gitu ya. Dencai pun menghapus video Nui yang menyatakan cintanya dan meninggalkan video yang begitu bahagianya senyuman Nui, karena senyumannya menunjukkan perasaannya begitu bahagia pada saat itu. Dan film pun tamat.